Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di episode yang ke-20 berapa ini? 28 ya, alhamdulillah. Tidak terasa ya, menjelang garis finish bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada pertanyaan. Bagaimana kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana agar kita hati itu bersyukur, ya, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati yang ridho. Tapi bagaimana cara-caranya? Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ya, ini penting untuk kita ketahui, ya. Di kesempatan kali ini ya, kita akan membahas bagaimana cara kita agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau kemarin tentang keutamaannya, keistimewaannya, kemudian kedudukan ya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran itu. Maka bagaimana caranya kita menjadi hamba yang bersyukur? Ya, ada 3 cara, 3 metode secara garis besar, yaitu mensyukuri Allah dengan lisan yang pertama, yang pertama dengan hati, yang kedua mensyukuri Allah dengan lisan, dan yang ketiga mensyukuri Allah dengan amal perbuatan anggota tubuh. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah dengan hati, yaitu apa? Dengan pengetahuan, dengan kesadaran yang mendalam, dengan keyakinan yang benar bahwasanya Allah itulah yang memberikan nikmat kepada kita. Dialah Al-Mun'im. Dialah sang pemberi nikmat. Ya, seluruh nikmat yang kita rasakan itu semua adalah pemberian Allah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita mensyukuri nikmat tapi tidak mensyukuri sumber nikmatnya, atau mensyukuri atau terima kasih kepada perantara kita mendapatkan nikmat. Misalnya kita mensyukuri orang tua, ya, karena mereka telah membesarkan kita, mendidik kita, tetapi kita lupa ya, sumber dari nikmat orang tua itu adalah Allah. Makanya Allah mengatakan aniskurli wali walidaik, bersyukurlah ya kepadaku, baru kepada orang tuamu. Nah, itu padahal itu perintahnya untuk apa? Untuk kita berbakti kepada orang tua. Tapi ingat, syukurnya kepada Allah pertama, baru syukur kepada orang tua. Ya, jadi ini harus kita sadari dari dalam hati kita bahwasanya sumber dari segala kenikmatan kita ini adalah Allah. Rezeki ya dalam pengertian materi, rezeki yang non materi, kesehatan, kehidupan ya, berfungsinya anggota tubuh kita ini dengan baik, penglihatan kita, pendengaran kita, indera penciuman kita, rasa kita, kalbu kita bisa berpikir. Subhanallah, itu adalah nikmat karunia dari Allah, nikmat kehidupan ya. Di alam semesta ini kita merasakan nikmat bagaimana cahaya matahari ya, itu adalah nikmat dari Allah.
adanya bulan, ya, perputaran matahari dan bulan, ada hari, ada tahun, ada minggu, ada bulan, ya. Itu semua adalah nikmat dari Allah sehingga kita dapat menyelenggarakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, dalam surat Al-Waqiah itu antum tazra'unahu am nahnu zari'un, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nah, itu subhanallah. Fara'aitum ma tumnun antum khalaqtumuhu am nahnul khaliqun, ya. Itu semua kita yang diciptakan oleh Allah, semua tumbuh-tumbuhan itu dari Allah, ya, semua hujan antum anzaltumuhu am nahnul munzilun, hujan itu siapa sumbernya, ya, itu semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuh-tumbuhan juga sama, ya, luar biasa. Nah, itu nikmat Allah. Maka Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan nikmat mana lagi yang bersumber dari Allah yang kalian bisa dustakan, kalian bisa elak, ya, nggak bisa. Kita nggak bisa mendustakan nikmat Allah karena memang semua nikmat ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu. Jadi, nah inilah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ya, afabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi yakfurun. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Nah, maka apakah kalian akan beriman dengan sesuatu yang batil dan kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu subhanallah, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman 2 kali dalam surah An-Nahl, dalam surah Ibrahim, ya, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya, ya. Dari kita belum lahir sudah dikasih nikmat oleh Allah, ya. Bisa hidup di rahim ibu kita, bisa kita makan, bisa menyerap nutrisi yang baik, subhanallah. Ada jantung, detak jantungnya, ada gerakannya, ada subhanallah lengkap. Jarinya, matanya, mulutnya, hidungnya, kupingnya, ada otaknya, jaringan sarafnya, semua lengkap. Itulah nikmatul khalqi wal ijad, subhanallah. Kemudian nikmat yang berupa cabang, ya, dari penciptaan itu, banyak nikmat-nikmat yang cabang itu. Bisa bergerak, bisa berlari, bisa bekerja, bisa berolahraga, bisa tidur, bisa makan, bisa minum, bisa bepergian. Itu nikmat semua dari Allah. Ya, maka ini kita harus syukuri ini. Ya, bagaimana dengan syukurnya hati? Hati itu mesti bersyukur kepada Allah. Hati itu pusat kendali, hati itu motor penggerak. Ya, hati ini harus bersyukur pada Allah. Ya Rabb, alhamdulillah. Sebelum diucapkan dalam hati kita dulu mengakui bahwa semua sumber nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya, tidakkah kalian perhatikan? Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian semua yang di langit dan di bumi, dan Allah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Apalagi kurangnya dari Allah? Wa anzala minas sama'i ma, Allah turunkan hujan dari langit, air dari langit, ya. Fa akhraja bi minats tsamarati rizqan lakum, Allah keluarkan dengan air hujan itu, ya, buah-buahan, tanam-tanaman menjadi rizki buat kalian. Wa sakhkhara lakumul anhar, Allah tundukkan untuk kamu apa? Sungai-sungai. Ya, ini tanaman setelah ditumbuhkan oleh Allah, ya, dia perlu disirami lagi dengan air, ya, bukan hanya air hujan tapi juga sungai buat irigasi, buat kalian makan, buat kalian minum, ya, buat kalian menanak nasi, buat kalian masak, buat kalian bahkan sampai apa? MCK, mandi, cuci, ya, kemudian kakus, ya. Itu MCK, itu semua butuh air, ya kan? Itu nikmat dari Allah. Dari mana? Air bersih dari sungai, ya, dari air tanah, subhanallah. Ya, wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamar, Allah tundukkan untuk kalian langit dan matahari dan bumi. Ya, daibaini,
mereka bergerak secara ajak, mereka bergerak secara berkelanjutan. Itu nikmat dari Allah. Berputar langit, berputar matahari dan bulan ini pada porosnya. Kemudian bumi ini mengelilingi matahari. Subhanallah. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah tundukkan kalian untuk kalian. Ada siang, ada malam. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah telah memberikan untuk kalian ya semua apa yang kalian mintakan. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa kalian hitung. Kenapa? Tapi sayangnya, innal insana lazalumun kafar, sungguhnya manusia ini ya sangat zalim dan kafir, ya ingkar kepada nikmat Allah, menutup-nutupi nikmat Allah, tidak mengakui kalau semua itu adalah sumber daripada nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, surat An-Nahl ya kita sudah kaji. Ya, di tadabbur per juz per malam ya. Satu juz satu malam, tiap malam ini ada program tadabbur ini seperti di tayangan samping saya ini. Ya, surat An-Nahl. Ayo. Ayo ikuti ya terus tadabbur ini. Ya, itu sudah lewat itu juz berapa? Juz 14 itu surat An-Nahl itu. Itu surat An-Ni'am, surat tentang isinya tentang nikmat-nikmat Allah. Wa huwallazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Lautan ditundukkan oleh Allah buat kita. Kita bisa makan daging ikan segar. Bukan hanya itu, ya, dari laut itu apa? Allah keluarkan ya buat kalian apa? Itu perhiasan. Perhiasan. Ada permata ya dari apa? Dari kerang ya, di dalam tubuh kerang itu yang mengeras dari apa itu pasir-pasir ya, jadi permata, jadi perhiasan buat kita ya. Kemudian laut kapal-kapal laut ya yang berlayar, wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun, dengan perlayaran ya samudra, perlayaran kapal laut ini maka kalian berkembang ekonomi kalian mendapatkan karunia dari Allah ya. Nggak cukup dengan laut, ada selat ya, coba kalau nggak ada selat antar pulau bagaimana? Nggak cukup dengan selat ya, kalian bisa berlayar dengan lebih hemat waktu ya kan. Coba kalau ngeliling ya dari Eropa mau ke Asia itu keliling Afrika dulu, wah itu lama bos ya. Maka ini buat apa? Ada selat, ada terusan, ada kanal ya, ada kanal Suez, nanti bikin lagi ada kanal Istanbul. Nah itu jadi lebih memudahkan, lebih singkat lagi perjalanan ya. Ini pelayaran kapal ini untuk apa? Menjadi penopang perekonomian dunia. Nah, satu kapal ya mampet di terusan Suez kemarin di Mesir ya, satu hari itu ruginya triliunan rupiah. Subhanallah. Bagaimana kalau berhari-hari? Bagaimana kalau nggak ada kapal laut? Gimana mau bawa barang-barang yang begitu banyak ya dengan volume yang besar? Kalau bawa pakai kapal udara ya nggak bisa, nggak keangkut. Kapal udara itu hanya sangkut mengangkut berapa sekian ratus sekian ton saja. Tapi kalau kapal laut dia bisa ribuan ton dalam satu kapal. Ya kan? Subhanallah. Nah ini itu. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasi, Allah ciptakan di bumi ini apa? Gunung-gunung yang kokoh ya. Wa anhara ya, sungai-sungai, subulan dan jalan-jalan ya. La'allakum tahtadun. Wa alamat, bukan cukup di bumi saja, di angkasa, di langit Allah berikan ciptakan tanda-tanda ya, bintang-bintang gugusan itu untuk apa? Menjadi arah penunjuk jalan kamu ya. Faman yakhluq kama la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah enggak akan sanggup. Innallaha laghafurur rahim. Ya, Allah itu begitu apa? Ya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Ini dua ayat tentang bagaimana kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat hati ya, apalagi yang mesti kita syukuri dari hati kita ya. Syukur
terima kasih, bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Janganlah ya kamu mengharap ya membuat sesuatu yang besar ya atas keislaman kalian, tapi Allah lah sesungguhnya yang memberikan kamu nikmat sehingga Allah berikan kalian petunjuk kepada iman. Nah itu, sampai kita bersyukur kepada nikmat iman Islam. Raditu lakumul Islam madinah, nikmat hidayah ya, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah ya, sahabat Quran, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu dengan lisan kita. Ya, lisan ini yang mengungkapkan apa yang terlintas dalam hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah, maka lisan kita akan berucap, akan memuji Allah, akan berterima kasih kepada Allah, akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya contoh-contoh dari Nabi. Nabi berzikir dengan lisannya, ya bukan dalam hatinya saja, tapi mencontohkan zikir. Bagaimana kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, atas nikmat Allah. Satu, bangun tidur. Ya, itu ada doa ada zikir bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Contohnya, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Ini doa bangun tidur. Ya, ada dua. Silakan baca. Mau satu, mau dua, mau semuanya dibaca boleh. Ya, silahkan. Yang penting memuji Allah, berzikir, bangun tidur. Alhamdulillah Allah bangunin lagi kita. Nah, karena tidur itu setengah mati. Ya, setengah dari kematian tidur. Ketika kita bangun dari tidur, kita hakikatnya bangun dari kematian. Itu mati kecil tidur itu. Ya, maka kita mengucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bidzikri. Itu doanya. Kemudian kalau kita mau tidur, ya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa awana, ya. Fakam mimman la kafiya lahu wa ma la wala ma'walahu, ya. Itu contoh ya seperti itu. Jadi yang Allah itu tempat kita bersandar ya kalau kita mau tidur, ya. Kemudian zikir pagi, petang, hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Nah itu. Kalau sore, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Ya, pagi sore ada doanya, zikirnya, maksurnya dari Rasulullah SAW. Kemudian kita membaca Sayyidul Istighfar. Ya, istighfar yang paling agung ini membaca Sayyidul Istighfar. Apa? Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu Sayyidul Istighfar. Ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada kalimat apa? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ini mengakui, ya, pengakuan atas nikmat Allah. Wa abu bidzambi, dan aku mengakui ya dosa-dosaku. Jadi kadang-kadang kita dapat nikmat tapi nggak kita syukur, nggak kita bersyukur pada Allah. Nah, ini dosa. Maka itu ada pengakuan nikmat dari Allah dan kita mengakui dosa kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini ya. Kemudian setiap kita memulai doa, Nabi mencontohkan mulailah dengan hamdalah, ya, memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim. Nah, itu doa. Kita mulai doa dengan hamdalah. Setiap khutbah, ya, setiap urusan kita mau ceramah, khutbah Jumat atau khutbah nikah, atau segala sesuatu,
kita memulai dengan apa? Ya kullu amrin dzibalin. Itu dengan apa? Hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, bahkan ya, dalam sholat kita ini itu semuanya itu banyak sekali ya, kita mengucapkan pujian kepada Allah, mulai dari doa iftitah, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, ya itu doa iftitah ya. Kemudian baca surat Al-Fatihah dimulai dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah basmalah kita hamdalah ya. Salat itu adalah banyak memuji Allah. Nah, sami Allahu liman hamidah. Itu kan setelah kita ruku ya, ketika itidal kita sami Allah liman hamidah. Hamdalah. Kemudian zikir setelah kita mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian doa-doa tahajud, itu doa tahajud ketika qiyamul lail ya, seperti di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lain. Itu apa? Doanya Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, Engkaulah pemilik satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian. Hanya untukmu saja pujian ini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Gitu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Nah, kemudian doa ketika kita mau makan, mau minum ya, atau kita sedang musafir, bepergian, kita setelah bersin itu hamdalah, alhamdulillah ya. Bangkis ya, bersin, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, subhanallah ya. Mau makan minum juga alhamdulillah ya. Kemudian pada saat kita pada setiap waktu kita dianjurkan untuk apa? Untuk memuji Allah, baik di itu malam hari, di siang hari ya. Bahkan dalam setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin fi kulli tahmidatin shadaqah, kata Nabi SAW ya. Setiap kali kita mengucapkan hamdalah, itu bernilai pahalanya seperti pahala sedekah. Itu subhanallah ya, subhanallah ya. Maka contoh lagi, doa ketika bangun malam ya. Doa ketika bangun malam itu dicontohkan oleh Nabi SAW ketika ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya. Nabi SAW berdoa apa? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dengan mengharap keridhoanmu. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, berlindung dengan keridhoanmu dari murkamu. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik, dan dengan permaafanmu dari hukumanmu. Wa bika minka, ya, aku berlindung denganmu dari engkau. Ya, maksudnya apa? Berlindung dengan semua kebaikan-kebaikan darimu ya Allah, dari semua keburukan-keburukan darimu. Bika minka, itu singkatan dari Nabi. Memang Nabi ini ucapannya itu jawami'ul kalim ya, itu menyingkat. Wa bika minka, itu artinya apa? Dari semua kebaikan darimu, dengan kebaikan-kebaikan semua darimu, itu dari semua keburukan yang bersumber juga dari engkau ya. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak sanggup untuk menghitung bagaimana caranya aku ini memuji engkau ya. Anta kama athnaita ala nafsik, ya Rabb, engkau itu ya, karena aku tidak sanggup menyebutkan kata-kata yang dapat mewakili semua karunia, keindahan, keagungan untukmu, maka kata Rasulullah SAW, anta kama athnaita ala nafsik, engkau ya Rabb ya seperti yang engkau puji atas dirimu sendiri. Subhanallah ya. Kemudian Nabi SAW juga memberikan contoh doa, ya Mu'adz, inni uhibbuka, ya aku mencintaimu wahai Mu'adz bin Jabal. Fala tada'an taqul dubura kulla salatin, ya jangan sampai engkau setelah lepas salat jangan lupa baca doa ini ya. Apa doanya?
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah ini ya, setiap ada sholat, ya mau sholat fardu, sholat sunnah, baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah tolonglah aku ya untuk mengingatmu dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ya menyembahmu dengan baik. Ya itu nih, jadi dengan lisan ini perlu. Setelah pengakuan dengan hati, kita bersyukur atas semua nikmat Allah, juga dengan lisan, dengan doa-doa tadi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita, bil jawarih. Itu dengan apa? Mengerjakan ketaatan, mengerjakan ibadah karena Allah Ta'ala. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya, yaitu dengan amal saleh. Ya, terutama ketika mencapai usia 40 tahun. Nah ini, usia 40 tahun ini usia kematangan. Harus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak yang belum sampai usia 40 tahun sudah meninggal dunia. Nah 40 tahun ini usia matang, usia ketika orang itu mendapatkan kehidupan yang akan memulai masa-masa emas yang kedua. Kalau masa emas yang pertama, the golden age yang pertama itu adalah usia anak-anak, usia balita, masa-masa pendidikan, masa-masa pembentukan karakter. Itu the golden age yang pertama, ya, usia emas pertama itu dari usia 5 sampai 12 tahun. Ini usia emas pertama, masa pendidikan karakter, pembentukan karakter. Nah, usia emas yang kedua, usia 40 tahun. Ya, ketika dia sudah terbentuk hasil dari pendidikan, ya, di masa kecil itu, usia emas pertama, dan disitulah dia memberikan kontribusi, dia memberikan menebarkan kebaikan-kebaikan, ya, untuk masyarakatnya, bangsa dan negara, terutama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita wajib bersyukur pada Allah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Allah menceritakan dalam surah Al-Ahqaf, ya, nikmat usia 40 tahun disebutkan secara khusus. Dengan bagaimana doanya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, itu. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan agar aku memiliki kekuatan bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi, insya Allah. Ya, bagaimana cara mensyukuri Allah? Yaitu dengan apa? Bersedekah. Ya, setiap persendian manusia, tubuh manusia itu wajib disedekahi. Ini Rasulullah katakan dalam hadisnya. Ya, kata Nabi SAW, manusia itu ala kulli sulama yabna kullu bni adam yusbihu wa ala kulli sulama, ya, minan nasi sadaqah. Ya, setiap anak Adam setiap pagi, ya, dia harus bersedekah. Ya, untuk apa? Sedekah sebagai rasa syukur. Ya, berapa kali dia mesti bersedekah? Ya, itu sesuai dengan jumlah sendi di dalam di sekujur tubuhnya. Sendi manusia itu ada 360 sendi. Ya, 360 sendi. 360 mifsalan. Ya, dengan cara bagaimana kita dapat mensyukuri sebanyak 360 sendi ini? Yaitu dengan kullu tahmidatin sadaqah, dengan kita mengucapkan hamdalah. Dengan itulah sama dengan sedekah. Dicatat, sedekah sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat-nikmat Allah yang mewujud dalam diri kita. Ini ada 360 sendi. Ya, wa kullu tahlilatin sadaqah, dengan setiap tahlil la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, amar ma'ruf itu sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariqi sadaqah, ya, menyingkirkan, ya, gangguan, ya, duri dari jalan, paku dari jalan, sampah dari jalan, ya, jangan nyampah di got, jangan nyampah di jalan, jangan nyampah di gorong-gorong, ya, bersihkan, ya,
paku, semuanya. Gangguan-gangguan di jalan itu kita singkirkan, itu sedekah. Subhanallah. Ya, sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah itu ada sedekah badan, ada sedekah harta, ada sedekah ilmu. Ya, ada sedekah pengetahuan, ada sedekah waktu, ada sedekah jabatan kekuasaan. Gunakan semua nikmat-nikmat dari Allah itu sebagai alat kalian untuk bisa bersedekah. Nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah tenaga, ya, sedekah waktu, ya, sedekah ilmu buat orang, mengajarkan ilmu Al-Quran, mengajarkan alif ba ta, mengajarkan apa saja yang bermanfaat, ya. Subhanallah, itu bagian dari sedekah, ya. Jangan hanya kita cari duit aja, tapi nggak ada sedekahnya. Ya, ini kita niatkan untuk bersedekah, ya. Subhanallah, ya. Seperti halnya ya Zulkarnain itu penguasa, ini sedekah kekuasaan dengan apa? Dia bangun bendungan raksasa untuk mencegah, menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dari kantongnya sendiri, nggak minta bayaran. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, la as'alukum alaihi ajra. Ya kan? Nah, itu contoh. Ini bagaimana mencegah keburukan itu dengan membangun satu tembok raksasa. Ya, itu dari uang sendiri, dari kantong sendiri biayanya, ya. Ini subhanallah, itu sedekah. Sedekah kekuasaan namanya, sedekah jabatan. Jangan malah berkuasa, menjabat lalu kita minta macam-macam, minta fasilitas macam-macam. Ya, mestinya kita punya kekuasaan itu untuk apa? Untuk kebaikan. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki berupa harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, waktu, tenaga, ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Subhanallah, ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, ini, jadi kita mensyukuri Allah dan berterima kasih pada manusia. Apakah bertentangan? Tidak. Ya, karena Allah mengatakan anishkurli wali walidai. Berterima kasihlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka Nabi SAW menyatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya, siapa yang belum berterima kasih atau tidak terima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang setelah anggota tubuh kita ini bersyukur, ya, apa yang dapat mengantarkan kita untuk bersyukur? Ya, faktor apa yang menyebabkan kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Lihat orang yang kurang dari kamu, ya, kurang kaya, kurang ilmu, kurang, ya, lemah fisiknya, ya, banyak sakit, ya. Kita ini sehat, kita diberikan kekayaan, kita diberikan anak istri, ya, kita diberikan ini fasilitas macam-macam. Sementara ada orang lain yang nggak punya harta, hartanya sedikit, ya, nggak punya anak, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, ya. Kita harus bersyukur, lihat ke bawah. Nah, itulah cara kita untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Inzuru, kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Ya, lihat, pandanglah orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan, ya, akhirat, ya, urusan dunia jangan melihat ke atas, ya. Kalau urusan akhirat, ya, kamu lihat ke atas, orang yang lebih banyak amalnya dari kamu. Tapi kalau urusan dunia, ya, supaya kamu bersyukur kepada Allah, ya, lihat orang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Karena itu yang akan menyebabkan kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, yang kedua, ya, bagaimana cara kita supaya bisa bersyukur kepada Allah? Menyadari bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat itu. Kita akan dihisab oleh Allah, ya. Hatta dalam firman Allah berfirman apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat Allah pada hari kiamat itu kalian akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, subhanallah. Ini, ya, harus hati-hati kita, ya, menggunakan nikmat Allah
Harus dengan cara yang benar, didapat dengan cara yang benar, disalurkan dengan cara yang benar. Ya, itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Nanti nikmat Allah itu akan diminta pertanggungjawaban, ya. Nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat jabatan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat keluarga, nikmat macam-macam. Kesehatan anggota tubuh kita ini sehat, diminta pertanggungjawaban. Ya. Mata untuk apa, ya, telinga untuk apa, hati dipakai untuk apa. Ya, semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai-pandai, ya, akan mempertanggungjawabkan nikmat itu di hadapan Allah taala. Nah, berikutnya, ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan bagaimana? Ya, dengan makan dari rezeki yang halal. Ya, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, makan, minum, ya, dengan apa? Konsumsi yang halal. Itu cara kita syukur kepada Allah. Jika benar-benar kalian itu, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dan tidak mungkin, ya, mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan mengharamkan apa yang halal dari Allah. Ya, atau, ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Ya, yaitu dengan beribadah. Ya, Nabi mencontohkan sampai beliau kakinya bengkak-bengkak, ditanya, ya, oleh Aisyah, kenapa engkau beribadah sampai inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini, ya, setiap pada sholat, ya, mau sholat fardu, sholat sunnah, baca doa ini, Allahumma inni ala dzikrik, ya Allah, tolonglah aku, ya, untuk mengingatmu dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan, ya, menyembahmu dengan baik. Ya, itu nih. Jadi dengan lisan ini perlu. Setelah pengakuan dengan hati, kita bersyukur atas semua nikmat Allah, juga dengan lisan, dengan doa-doa tadi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita, bil jawarih. Itu dengan apa? Mengerjakan ketaatan, mengerjakan ibadah karena Allah taala. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, yaitu dengan amal saleh. Ya, terutama ketika mencapai usia 40 tahun. Nah, ini usia 40 tahun ini usia kematangan. Harus kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak yang belum sampai usia 40 tahun sudah meninggal dunia. Nah, 40 tahun ini usia matang, usia ketika orang itu mendapatkan kehidupan yang akan memulai masa-masa emas yang kedua. Kalau masa emas yang pertama, the golden age yang pertama itu adalah usia anak-anak, usia balita, masa-masa pendidikan, masa-masa pembentukan karakter. Itu the golden age yang pertama, ya, usia emas pertama itu dari usia 5 sampai 12 tahun. Ini usia emas pertama, masa pendidikan karakter, pembentukan karakter. Nah, usia emas yang kedua, usia 40 tahun. Ya, ketika dia sudah terbentuk hasil dari pendidikan, ya, di masa kecil itu, usia emas pertama, dan disitulah dia memberikan kontribusi, dia memberikan menebarkan kebaikan-kebaikan, ya, untuk masyarakatnya, bangsa dan negara, terutama agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita wajib bersyukur pada Allah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Allah menceritakan dalam surah Al-Ahqaf. Ya, nikmat usia 40 tahun disebutkan secara khusus. Dengan bagaimana doanya? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, itu. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku, dan agar aku memiliki kekuatan bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi, insya Allah. Ya, bagaimana cara mensyukuri Allah? Yaitu dengan apa? Bersedekah, ya.
setiap persendian manusia, tubuh manusia itu wajib disedekahi. Ini Rasulullah katakan dalam hadisnya. Ya, kata Nabi SAW, manusia itu ala kulli sulama yabna kullu bni Adam yusbihu wa ala kulli sulama ya minan nasi sadaqah. Ya, setiap anak Adam setiap pagi ya dia harus bersedekah. Ya, untuk apa? Sedekah sebagai rasa syukur. Ya, berapa kali dia mesti bersedekah? Ya, itu sesuai dengan jumlah sendi di dalam di sekujur tubuhnya. Sendi manusia itu ada 360 sendi. Ya. 360 sendi. 360 mifsalan. Ya, dengan cara bagaimana kita dapat mensyukuri sebanyak 360 sendi ini? Yaitu dengan kullu tahmidatin sadaqah, dengan kita mengucapkan hamdalah. Dengan itulah sama dengan sedekah. Dicatat, sedekah sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua nikmat-nikmat Allah yang mewujud dalam diri kita. Ini ada 360 sendi. Ya, wa kullu tahlilatin sadaqah, dengan setiap tahlil la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, amar ma'ruf itu sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariqi sadaqah, ya menyingkirkan ya gangguan ya duri dari jalan, paku dari jalan, sampah dari jalan. Ya, jangan nyampah di got, jangan nyampah di jalan, jangan nyampah di gorong-gorong. Ya, bersihkan ya, paku semuanya. Gangguan-gangguan di jalan itu kita singkirkan, itu sedekah. Subhanallah. Ya, sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah itu ada sedekah badan, ada sedekah harta, ada sedekah ilmu. Ya, ada sedekah pengetahuan, ada sedekah waktu, ada sedekah jabatan kekuasaan. Gunakan semua nikmat-nikmat dari Allah itu sebagai alat kalian untuk bisa bersedekah. Nggak bisa sedekah dengan harta. Sedekah tenaga. Ya, sedekah waktu. Ya, sedekah ilmu buat orang, mengajarkan ilmu Al-Qur'an, mengajarkan alif ba ta, mengajarkan apa saja yang bermanfaat, ya. Subhanallah, itu bagian dari sedekah, ya. Jangan hanya kita cari duit aja, tapi nggak ada sedekahnya. Ya, ini kita niatkan untuk bersedekah, ya. Subhanallah, ya. Seperti halnya ya Zulkarnain itu penguasa, ini sedekah kekuasaan. Dengan apa? Dia bangun bendungan raksasa untuk mencegah, menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dari kantongnya sendiri, nggak minta bayaran. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, la as'alukum alaihi ajra. Ya kan? Nah, itu contoh. Ini bagaimana mencegah keburukan itu dengan membangun satu tembok raksasa. Ya, itu dari uang sendiri, dari kantong sendiri biayanya, ya. Ini subhanallah, itu sedekah. Sedekah kekuasaan namanya, sedekah jabatan. Jangan malah berkuasa, menjabat, lalu kita minta macam-macam, minta fasilitas macam-macam. Ya, mestinya kita punya kekuasaan itu untuk apa? Untuk kebaikan. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki berupa harta, kekayaan, kekuasaan, jabatan, waktu, tenaga, ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Subhanallah, ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, ini, jadi kita mensyukuri Allah dan berterima kasih pada manusia. Apakah bertentangan? Tidak. Ya, karena Allah mengatakan anishkurli wali walidai. Berterima kasihlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka Nabi SAW menyatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Ya, lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya, siapa yang belum berterima kasih atau tidak terima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang setelah anggota tubuh kita ini bersyukur, ya, apa yang dapat mengantarkan kita untuk bersyukur? Ya, faktor apa yang menyebabkan kita ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Lihat orang yang kurang dari kamu. Ya, kurang kaya, kurang ilmu, kurang ya lemah fisiknya, ya,
banyak sakit, ya, kita ini sehat, kita diberikan kekayaan, kita diberikan anak istri, ya, kita diberikan ini fasilitas macam-macam. Sementara ada orang lain yang nggak punya harta, hartanya sedikit, ya, nggak punya anak, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, ya. Kita harus bersyukur, lihat ke bawah. Nah, itulah cara kita untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Inzuru, kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Ya, lihat, pandanglah orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dalam urusan, ya, akhirat, ya, urusan dunia jangan melihat ke atas. Ya, kalau urusan akhirat, ya, kamu lihat ke atas, orang yang lebih banyak amalnya dari kamu. Tapi kalau urusan dunia, ya, supaya kamu bersyukur kepada Allah, ya, lihat orang di bawah kamu, jangan lihat di orang yang di atas kamu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah, karena itu yang akan menyebabkan kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, yang kedua, ya, bagaimana cara kita supaya bisa bersyukur kepada Allah? Menyadari bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang nikmat itu. Kita akan dihisab oleh Allah, ya, hatta dalam firman Allah, Allah berfirman apa? Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat Allah, pada hari kiamat itu kalian akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, subhanallah. Ini, ya, harus hati-hati kita, ya, menggunakan nikmat Allah harus dengan cara yang benar, didapat dengan cara yang benar, disalurkan dengan cara yang benar. Ya, itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Nanti nikmat Allah itu akan diminta pertanggungjawaban, ya. Nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat jabatan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat keluarga, nikmat macam-macam. Kesehatan anggota tubuh kita ini sehat, diminta pertanggungjawaban. Ya, mata untuk apa, ya, telinga untuk apa, hati dipakai untuk apa. Ya, semuanya ini akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus pandai-pandai, ya, akan mempertanggungjawabkan nikmat itu di hadapan Allah Ta'ala. Nah, berikutnya, ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan bagaimana? Ya, dengan makan dari rezeki yang halal. Ya, kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum ta'budun. Ya, makan, minum, ya, dengan apa? Konsumsi yang halal. Itu cara kita syukur kepada Allah. Jika benar-benar kalian itu, ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dan tidak mungkin, ya, mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Dengan mengharamkan apa yang halal dari Allah. Ya, atau, ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mensyukuri nikmat Allah? Ya, yaitu dengan beribadah. Ya, Nabi mencontohkan sampai beliau kakinya bengkak-bengkak, ditanya, ya, oleh Aisyah, kenapa engkau beribadah sampai sedemikian rupa, ya Allah, ya Rasulullah? Bukankah dosamu semua sudah diampuni oleh Allah? Ya, maka Nabi menjawab, ya, apa pertanyaan dari Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah, afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ini ibadah ini bukan untuk saya, tapi untuk menunjukkan rasa syukurku kepada Allah. Ya, dan mohon doa kepada Allah agar kita pandai bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu, ya, ucapan Nabi, ya, doa yang beliau contohkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, ya, insyaallah, ya. Nah, lalu kemudian sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu banyak sekali panduan-panduan yang diberikan oleh para ulama salafus saleh, ya, agar kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, innal insana li rabbihi lakanud. Ini kebanyakan manusia, ya, itu apa? Suka lakanud, tidak mensyukuri nikmat. Artinya apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Hati-hati. Kita sering mengingat-ingat, menghitung-hitung berapa kali kita dapat musibah.
Ya, lalu kita anggap besar, kita anggap berat, lalu kita ingkar kepada Allah. Tapi kita lupa sudah berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Itulah innal insana li rabbihi lakanud. Ya, maka itu Nabi mencontohkan ya bagaimana ya contoh nyata ya seperti apa? Ya, wanita-wanita ini harus banyak bersyukur. Ya, wanita ini banyak bersyukur, istri banyak bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Terima kasih pada suaminya. Kenapa? Karena ya Nabi SAW mengatakan banyak ya wanita ini menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena li'annahunna yakfurnal ashir. Ya, mereka itu kufur nikmat ya yang telah diberikan oleh Allah melalui siapa? Tangan suaminya. Subhanallah. Ya, sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Nabi mencontohkan ya baca surah Ar-Rahman supaya apa? Kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dari awal sampai akhir ya Nabi baca surat Ar-Rahman ini di hadapan para sahabatnya ya, fasakatu, maka mereka lalu terdiam. Qala laqad qara'tuha 'alal jinni lailatal jinni fakanu ahsana mardudan minkum. Ya, sahabat hanya terdiam dengar Rasulullah baca surat Ar-Rahman, tapi Nabi mengingatkan, aku telah bacakan surat Ar-Rahman ini kepada kaum jin. Ya, ketika mereka datang kepadaku menyatakan beriman kepadaku, mereka ketika aku baca surat Ar-Rahman ini, mereka lebih baik responnya daripada kalian. Ketika aku baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu akan dustakan? Maka mereka jin ini menjawab, la syai'a min ni'amika rabbana nukadzibu rabbana walakal hamd. Ini jawaban jin. Ya, jin aja bersyukur pada nikmat Allah. Ya Rabb, tidak ada satupun nikmat dari nikmat-nikmatmu yang kami dustakan. Ya, Tuhan kami, Engkau adalah Allah. Ya, dan hanya Engkaulah yang berhak mendapatkan puji-pujian dari kami. Subhanallah. Ya, sahabat Quran yang dimakan Allah Ta'ala, maka ketika kita mendapatkan musibah, kita jangan apa? Ya, jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih hati. Ya, tetap kita bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita. Insya Allah. Ya, itulah cara kita untuk mendapatkan nikmat. Ya, dengan diantaranya apa? Dengan apa? Dengan sujud syukur. Nah, ini dicontoh oleh sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah mencontohkan kita kalau kita dapat nikmat karunia Allah, sujud syukur. Ya, insya Allah itu ya, alhamdulillahi syukran la kufran. Itu yang kita baca ketika kita sujud syukur. Ya, contoh ya itu aja siapa? Pemain bola ya, Muhammad Salah ya, dari Mesir. Itu pemain di mana di Liga Inggris ya. Setiap habis ngegolin ke gawang lawan, ya sujud syukur. Nah, ini contoh. Dia dapat, itu kan nikmat karunia Allah. Ya, bisa mengegolkan ke gawang lawan, sujud syukur. Kita dapat nilai baik, sujud syukur. Kita dapat pekerjaan, kita dapat penghargaan, sujud syukur. Kita dapat pujian dari orang, jangan kita terbang tinggi hati, tapi sujud syukurlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki, dapat apa saja karunia dari Allah, sujud syukur insya Allah ya. Nah, termasuk ya sujud syukur ini ketika kata para ulama salaf, ini ada contohnya ya, mendengar kematian pemimpin zalim ya, sampai Hasan Al-Basri ya mendengar berita kematian Hajjaj, Panglima Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini panglima yang zalim, bengis, kejam, banyak membunuh para ulama ya. Itu ketika beliau Hasan Al-Basri mendengar berita kematiannya Hajjaj, dia sujud syukur, fa kharra lillahi sujada. Ya, dia sujud syukur kepada Allah. Kenapa? Karena matinya orang zalim itu adalah nikmat dari Allah. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, orang-orang zalim ya dibinasakan oleh Allah sampai ke akar-akarnya, dan bersyukurlah ya, ucapkanlah hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Artinya apa? Mari kita gunakan ya, hidup kita ini intinya adalah iman. Iman itu kalau dibagi dua ya,
setengahnya adalah syukur, dan setengahnya adalah sabar. Syukur atas nikmat Allah dan bersabar atas ujian-ujian dan musibah yang Allah berikan untuk kita. Semua jadi medan ya kita beramal soleh dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraksi di Ramadan dengan mudah dan berkah bersama ActionPay. Yuk hijrah dalam bertransaksi menggunakan ActionPay. Bayar listrik, air, BPJS atau beli paket internet, semua jadi mudah dan berkah. Setiap transaksi yang kamu lakukan ada berkah sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Ayo download ActionPay di Play Store dan App Store kamu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.